PT Pertamina rugi pada semester 1 tahun 2020 lalu senilai 767,91 juta dolar Amerika Serikat atau setara 11,13 triliun rupiah. Penurunan laba Pertamina itu disebabkan oleh guncangan yang bersumber dari tiga hal triple shock, yakni kejatuhan harga minyak global yang signifikan menghantam cash flow, yakni terkait penurunan sales, penurunan konsumsi domestik akibat COVID-19, dan fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Konon kerugian Pertamina pada semester 1 2020 itu menjadi wajar sebab menurut Forbes, raksasa migas Amerika Serikat ExxonMobil juga alami kerugian 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 19 triliun rupiah. British Petroleum, perusahaan Inggris, rugi 6,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 98,1 triliun rupiah. Total EGP, perusahaan Prancis, rugi 8,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 123 triliun rupiah, dan Shell, perusahaan Belanda, mengalami kerugian mencapai 18,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 270 triliun rupiah. Basuki Cahayapurnama alias Ahok selaku komisaris Pertamina atas kerugian tersebut sempat mengaku kesal lantaran Pertamina sering berhutang utamanya untuk mengakuisisi sejumlah perusahaan luar negeri ketimbang mengeksplorasi potensi ladang minyak di dalam negeri. Kita tahu pada semester 1 2020 lalu utang Pertamina mencapai 40,56 miliar atau sekitar 600 triliun per 30 Juni 2020 atau naik dari total utang yang tercatat per 31 Desember 2019 sebesar 35,86 miliar dolar atau setara 530 triliun rupiah. Selanjutnya total utang Pertamina per 2020 sebesar 50,59 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 755,69 triliun. Angka itu naik 5,87 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 87,7 triliun rupiah dari posisi utang perusahaan per 2021 yang sebesar 44,72 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 667,99 triliun rupiah. Negatifnya pembengkakan utang-utang itu akibat PT Pertamina menggencarkan investasi di luar negeri, membangun industri dan produksi di luar negeri, mengakuisisi saham perusahaan luar negeri, menjual minyak impor, serta terparah karena korupsi di tubuh Pertamina itu sendiri. Sejauh ini Pertamina telah memiliki blok-blok di 12 negara, diantaranya di Aljazair, Irak, dan Malaysia, Nigeria, Tanzania, dan Gabon. Sehingga dengan melihat risiko harga minyak dunia, dampak dari perang Rusia-Ukraina, dan Israel-Hamas yang masih berlanjut, membuat sentimen buruk terhadap ekonomi global secara keseluruhan termasuk pada bidang energi, sehingga memungkinkan produktivitas dan kondisi pasar sulit diperkirakan, sehingga kemudian dengan skema bisnis Pertamina sekarang ini bisa besar kemungkinan Pertamina akan merugi di tahun-tahun berikutnya. Data menunjukkan sejak dari W4 capaian produksi Pertamina sudah lebih rendah dari konsumsi dengan kesenjangan yang kian semakin melebar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. British Petroleum mencatat pada 2022 lalu Indonesia hanya memproduksi minyak bumi 31,4 juta ton. Angka itu hanya mencakupi sekitar 45% dari total konsumsinya yang mencapai 69,7 juta ton. Dengan demikian, pada 2020 Indonesia mengalami defisit pasokan minyak bumi disebabkan oleh selisih antara produksi dan konsumsi sekitar 38,3 juta ton. Sejalan dengan data impor minyak Badan Pusat Statistik sebesar 40,96 juta ton yang terdiri dari gabungan impor minyak mentah dan hasil minyak tahun 2022. Artinya pada titik ini Pertamina lebih senang berinvestasi di luar negeri dan mengesampingkan potensi minyak di dalam negeri. Padahal menurut Ahok kita punya 12 cekungan minyak dalam negeri yang berpotensi punya minyak dan gas yang belum maksimal dimanfaatkan oleh Pertamina. Mungkin maksud Ahok kalau kita olah minyak kita sendiri tanpa mengeksploitasi ladang minyak negara lain, kemungkinan besar target produksi nasional akan tercapai lebih cepat, meningkatkan investasi industri produksi serta menciptakan lapangan pekerjaan baru di dalam negeri ketimbang harus sibuk mengurus ladang minyak di negara lain. Ini menarik sebab aneh kok bisa di rumah sendiri kaya potensi SDA, potensi minyak dan gas, tetapi justru berhutang untuk menunjang investasi industri dan produksi negara lain, membangun industri di negara lain, menciptakan lapangan kerja di negara lain. Dalam konteks ini, apapun alasannya jelas Pertamina tidak cermat dan salah haluan dalam tata kelola industri pertambangan migas nasional. Jangan kemudian kita sengaja merawat rumor dan peluang untuk mafia migas bermain-main dalam kebijakan migas nasional. Segera hentikan ekspansi industri dan produksi luar negeri dan fokus tingkatkan produktivitas hulu maupun hilir industri migas dalam negeri. Teruslah melaju.